Siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di rumah Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk kepada saat teduh, worship to the Lord. Mari kita saat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saat ini kita semua akan memuji Tuhan. Buku nyanyian kita nomor 27. Kita membuka buku nyanyian kita bagian depan nomor 27 halaman 46. Kasih Allah, the love of God. Kasih Allah begitu besar, dalam dan lebar, tidak bisa kita selami dan sampai menjangkau hati dan pikiran kita. Kasih yang begitu besar. Mari kita memuji Tuhan, bergembira. Mari kita menyambut ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri nomor 27, kasih Allah. Nomor 27. Kasih Allah amat besar dan tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa yang mengutus anaknya, kan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kedua, dalam dunia yang tak tetap, tak ada kuasa, kan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama
selama-lamanya. Ketiga, dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Terpuji Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Sehingga hari ini kami boleh tiba di sini untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah dunia yang tidak ada kasih Tuhan, Engkau memberikan kasih kepada kami. Tuhan, dengan mengirim anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Sehingga dosa-dosa kami bisa diampuni oleh Engkau. Dan kami boleh Tuhan mendapatkan hidup yang kekal dan boleh berdamai kembali dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal permulaan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama Engkau Tuhan telah memberikan kasih-Mu dalam hati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Dan pada saat ini kita akan masuki kepada pembacaan bersahut-sahutan. Saudara sekalian, mari buka buku nyanyian kita nomor 7 bagian belakang. Nomor 7 bagian belakang akan dibacakan oleh Saudari Tineke. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberinya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur itu sampai pada hari aku meminumnya, Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa tentang tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang mengaji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan yang meletakkan hukuman atas dirinya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang dan dahulu adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saat ini kita kembali akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu 200 nomor 44.
Tuhanku yang ajaib, nomor 44, My Wonderful Lord. Mari kita sama-sama membuka suara. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Kusahkan hatiku dengan seutuhnya bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di surga memuji Engkau. Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Ayat kedua. Kusahkan jiwaku untuk dikuasaimu, supaya ku jadi sempurna. Kehendak Tuhanku yang jadi atasku. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di surga memuji Engkau. Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Ayat ketiga. Kusahkan talentaku di hadapanmu, supaya memperkenankanmu. Seluruh milikku kusahkan padamu, bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di surga memuji Engkau. Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Ayat keempat. Kaulah yang terindah dari semuanya. Kaulah firman yang maha kuasa. Kau yang patut dimuliakan. Kaulah Tuhanku yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di surga memuji Engkau. Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bersama dengan gereja sekerabat dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami tetap bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Saya persilakan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang Maha Murah, Maha Kasih dan Penyayang. Kembali ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tapi kami sebelum masuk lebih jauh Tuhan, mari Tuhan tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dosa yang kami buat secara sadar maupun tak sadar, baik itu dosa perkataan, perbuatan dan pikiran kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami dari tempat ini kami sehati Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini. Tibakan mereka Tuhan dengan tidak kurang suatu apa. Dan yang tidak bisa datang Tuhan karena beralangan mereka sakit Tuhan. Tolong mereka Tuhan, jangkau mereka, jamah mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Sehingga pada hari-hari mendatang mereka bisa datang berkumpul bersekutu dengan kami. Demikian pula dengan yang kekurangan iman dan percayanya, Tuhan lawat juga mereka. Berikan mereka suatu pengharapan akan Engkau. Dan juga Tuhan, kami berdoa akan seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Mari ya Tuhan, berikan kami Tuhan hati yang datang ke sini bukan hati yang menjadi satu rutinitas bagi kami untuk datang ke tempat ini. Tapi hati yang terpanggil untuk mendengar firman-Mu. Hati yang terpanggil untuk merubah segala tingkah kami Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan disalurkan oleh Bapak Sumeman Saud. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati akan Pak Saud yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus. Sehingga apa yang disampaikannya berasal daripada-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia tapi tertanam dalam hati kami. Dan bisa kami bawa pulang ke dalam rumah masing-masing kami. Dan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Juga Tuhan berkati akan Pak Sumeman Saud sekeluarga. Ibu Susan juga Tuhan sebagai ibu gembala kami, Engkau juga berkati dia. Biarlah Tuhan Engkau memakai keluarga ini menjadi alat di dalam tangan-Mu. Memakai keluarga ini semakin hari semakin kecil, tapi Engkau semakin besar lewat kehidupan mereka. Dan banyak jiwa-jiwa yang dijangkau Tuhan. Banyak-banyak jiwa yang mereka bisa selamatkan Tuhan. Oh Bapa yang di surga juga berkati akan misi dan visi dari gereja kami. Biarlah Tuhan kami hanya menaruh di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Karena kami percaya kami hanya memohon Tuhan. Tapi penyempurnaan berasal daripada-Mu. Bapak, biarlah Tuhan pada siang hari ini juga kami berdoa akan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa diberkati, dijamah, dan biarlah kami senantiasa tumbuh di dalam Engkau. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu. Tidak terkecuali siapapun yang hadir di sini Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan memakai kami menurut talenta masing-masing kami. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati akan Bapak Presiden Jokowi. Dia berikan hikmat, akal budi bijaksana Tuhan. Sehingga dalam menjadi presiden, dalam mengambil segala keputusan ya Tuhan. Dia berikan rasa takut akan Engkau. Biarlah dia juga menjadi kerjasama yang baik dari eselon yang paling tinggi hingga yang terendah Tuhan. Sehingga mereka bersatu saling mendukung Tuhan untuk membangun bangsa kami menuju negara adil, makmur dan merata. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ya Tuhan. Dalam penganiayaan atau tidak ada izin untuk membukanya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberi Tuhan keluasan Tuhan. Sehingga gereja-gereja dengan leluasa membuka Tuhan pintu gereja Tuhan untuk beribadah. Dan terhindar mereka Tuhan dari segala penganiayaan. Dan berkati akan seluruh hamba-hamba Tuhan di mana saja berada Tuhan. Tidak terkecuali di pelosok di tanah air atau di seluruh dunia Tuhan. Pakai mereka Tuhan, berikan rasa keberanian dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu bisa digenapi, bisa didengar oleh seluruh orang yang percaya, yang belum percaya maupun tak percaya Tuhan. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa akan bangsa Amerika di mana kami bertempat tinggal saat ini. Biarlah Tuhan bangsa ini juga Engkau berkati. Juga Presiden Engkau jamah Tuhan. Sehingga dia dalam mengambil segala keputusan ya Tuhan. Diberikan juga Tuhan hikmat, akal budi bijaksana. Sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai Presiden yang terpilih dengan baik. Bapak, kami banyak yang hendak kami pinta daripada-Mu.
Tapi bibir mulut kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semua di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerjaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan untuk persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka nyanyian kita nomor 246, Setiap Langkahku, One Step at a Time. Setiap langkahku mengikut Yesus. Nomor 246. Kita ada buku nyanyian kita, yang belum ada buku nyanyian bisa ambil di tengah ya. One Step at a Time. Setiap langkahku, nomor 246. Setiap langkahku selalu ikut Yesus, Ia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, inilah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Sekali lagi. Setiap langkahku selalu ikut Yesus, Ia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, inilah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Persilakan kepada pendeta Sab menyampaikan firman Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul Damai Sejahtera. Kita berturut-turut sudah 4 minggu kita belajar buah roh, kasih, sukacita. Kita kelang satu kali, kemudian minggu lalu kesabaran. Hari ini kita kembali kepada damai sejahtera. Kita buka Alkitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 22 sampai 23. Sama-sama kita buka suara membacanya. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah saudara, hari ini saya kesempatan untuk ke grocery, kemudian saya membeli 9 macam buah ya. Ini menandakan kita mau menghafal setiap buah-buah tersebut. Bukan maksudnya menghafal pepaya, nenas, apel, bukan. Tetapi mau menghafal buah roh ini. Tadi kita sudah baca, saya sudah katakan kita sudah baca 4 minggu berturut-turut. Dan hari ini kita sudah membaca kembali Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita baca sekali lagi, nanti kita akan tutup Alkitab kita
Saya harap kita dapat menghafalnya. Sekali lagi Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, buah roh itu satu, tapi ada 9 karakter. Yang pertama apa tadi? Kasih. Selanjutnya saudara apa? Sukacita. Kemudian apa? Damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. 5, 6, ke-7, ke-8, dan yang terakhir sama-sama penguasaan diri. Saudara, kita akan sama-sama melihat hari ini damai sejahtera. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Hari ini Engkau memberikan hari yang cerah, cuaca yang indah. Kami boleh menikmati, terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau mengantarkan kami datang ke dalam gereja ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh berdoa, dan sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang sudah dipersiapkan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Katakan amin. Saudara, damai sejahtera itu adalah hak, sekaligus merupakan tanggung jawab dari setiap orang yang mengikut Kristus. Dikatakan kita berhak menikmati damai sejahtera. Kita bertanggung jawab terhadap damai sejahtera. Maka firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 15 yang kebetulan kita pakai sebagai Bible study di dalam minggu-minggu ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus ada pada kita semuanya, memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ketika kita bersatu, bersekutu, beribadah bersama, dimanapun kita berada, sesama orang percaya ataupun bukan, biarlah kita bertanggung jawab terhadap perintah Tuhan. Bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Hendaklah engkau menjadi atau memperlakukan hidupmu menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Dan engkau bertanggung jawab terhadap itu semuanya. Yang menjadi pertanyaan, siapa sumber damai sejahtera tersebut, saudara? Rasul Paulus mengatakan bahwa sumber damai sejahtera itu adalah Allah. Allah itulah yang menyertai kita. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, my peace I give unto you. Dikatakan damai sejahtera itu aku berikan kepadamu. Jadi diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga damai sejahtera itu adalah satu keadaan. Kalau orang-orang dunia menganggap damai sejahtera itu suatu keadaan di mana perasaan diri kita berada dalam keadaan yang tenang, tanpa ada rasa takut, tanpa gugup, ataupun perasaan yang tidak enak. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda. Ketika Rasul Paulus berada dalam penjara, secara manusia itu penuh dengan ketakutan. Di dalam goa yang gelap sekali. Dia tidak tahu akan hari esok dia. Tetapi di dalam penjara itu, dia bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Dia memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak terpengaruh oleh keadaan kita. Kalau kantong tebal, ada damai. Kalau kantong tipis, damainya pun hilang. Itu
dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan pada kita, baik tebal maupun tipis, baik suka maupun duka, baik senang ataupun susah, kita memiliki damai sejahtera asalkan kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia pemberi damai sejahtera. Karena damai sejahtera adalah hak. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Itu firman Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Rasul Yohanes, dia menulis demikian. Dia katakan, Allah memberikan damai sejahtera. Di dunia kita mengalami penganiayaan, penderitaan, kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan, dan sebagainya. Kita alami setiap hari, setiap saat, mungkin tidak henti-hentinya kita alami. Habis ini muncul itu, habis masalah ini muncul masalah itu. Ketegangan, ketakutan. COVID-19 2 tahun membuat orang-orang pada takut, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, karena aku memberikan damai sejahtera itu kepadamu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara, damai sejahtera di dalam perjanjian baru, bahasa Gerika, itu ditulis dan dibaca eirene. Eirene itu damai sejahtera. Dan dalam bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama, kalau saudara sering mendengar kata shalom. Jadi orang itu suka akan damai sejahtera. Pagi-pagi kita sudah katakan selamat pagi. Shalom itu merupakan selamat. Gak ada orang yang tidak suka akan keselamatan. Semua orang suka akan keselamatan. Maka diucapkan selamat. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera terjadi di dunia ini kalau tidak ada perang. Suasana aman. Mengapa orang merasa tidak damai di dunia ini? Pada waktu terjadi perampokan di Chinatown misalnya, langsung suasana menjadi tidak aman. Seakan-akan kita takut kemana-mana, bukan? Apalagi malam hari. Sekarang orang mulai was-was. Kalau naik bat, kalau naik bus, dan sebagainya. Jadi damai sejahteranya menjadi hilang. Damai sejahtera itu seakan-akan dicuri oleh iblis tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi sekali lagi tadi saya katakan, damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan adalah damai sejahtera di dalam hati yang terdalam, di dalam diri kita, bukan yang di luar. Artinya apa? Di luar tidak bisa mempengaruhi kita. Orang tidak bisa mengganggu damai sejahtera kita. Tetangga tidak bisa. Tuhan telah memberikan damai sejahtera kepada kita. Saudara, damai sejahtera diberikan memperlengkapi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita boleh sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, orang percaya yang menjadi berkat bagi orang lain. Dari 9 karakter buah roh itu, saudara, baik kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan sebagainya, semuanya itu kalau saudara perhatikan tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan, termasuk penguasaan diri. Keadaan tidak boleh mempengaruhi kita, tidak boleh mengganggu kita. Karena ada dalam hidup kita, ada dalam kekuatan kita, ada dalam hati kita.
Saudara yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan itu merupakan rasa kedamaian. Tadi saya katakan, orang yang tidak damai di dunia ini, kalau dia punya musuh, ada perselisihan, maka tidak damai. Kalau tetangga suka marah-marah misalnya, terjadi perselisihan, tidak damai. Namun ada tetangga yang istilahnya apa? Suka mencari masalah. Dulu waktu saya jadi guru, saya bertanya kepada muridnya, apakah kalian pernah bermusuhan? Salah seorang murid katakan, pernah. Kami bermusuhan dengan tetangga. Saya tanya kenapa? Dia katakan jambu airnya itu tumbuh lewati rumah kita gitu loh. Jadi sudah banyak ada buah-buahnya sampai turun-turun ke lantai, sampai ada yang jatuh, banyak sekali. Tapi tetangga itu tidak mau membereskan pohonnya. Lalu mereka, anak-anak mereka ambil, mereka makan. Tetangganya marah, anaknya marah, anaknya dimarahin, orang tuanya yang balas, berantemlah orang tua sekarang. Sama-sama marah, akhirnya dia terbang. Jadi sekarang gak lewat lagi, tapi karena itu, selokan untuk mengalirkan air itu pun dia tutup katanya gitu. Begitu jengkelnya, selokan pun dia tutup, gotnya dia tutup. Supaya air dari sini gak mengalir, air di sini gak mengalir. Akhirnya hujan, banjirlah. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, damai sejahtera tidak bisa demikian. Damai sejahtera itu tidak akan terjadi kekacauan. Yang terjadi kekacauan adalah perselisihan, permusuhan. Jadi perlu adanya damai sejahtera. Dunia kalau kacau, kita juga tidak merasa senang. Kehidupan luar kacau, kita juga tidak merasa senang. Tapi kalau semuanya tidak bisa kita atasi, maka kita perlu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, orang-orang yang percaya kepada Dia, hidupnya itu akan diubah. Hidupnya akan berbuah. Dan salah satu buahnya, karakter dari buahnya itu adalah damai sejahtera. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di dalam hidupmu dan hidupku sudah ada damai sejahtera itu? Kalau belum, saudara, ada masalah dalam hal ini. Mengapa belum? Padahal Tuhan Yesus berjanji, orang yang percaya diperintahkan mendapatkan damai sejahtera. Tapi kenapa belum? Yang menjadi masalah mungkin gangguan dari hidup kita. Kita sendiri sebagai manusia belum mau berdamai. Kita masih belum mau berdamai. Kadang saudara, berdamai itu bukan hanya berdamai dengan orang lain. Kita juga perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Ada orang, dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Kenapa? Dia katakan, dulu saya pernah lakukan ini, itu. Saya tidak layak. Saya tidak layak. Diulang-ulang iblis selalu mengatakan kepada dia di dalam telinganya, kamu tidak layak. Kamu tidak layak. Kamu tidak cocok. Kamu tidak layak. Kamu tidak layak dan sebagainya. Hal ini membuat dia begitu tertekan. Hal ini membuatnya begitu rasa bersalah. Dia belum damai dengan dirinya sendiri. Sehingga hidupnya itu penuh dengan kekacauan. Mengapa orang tidak berdamai, tidak memiliki damai sejahtera? Karena dalam hidupnya masih menyimpan dosa. Ketika kita berbuat salah, hati kita takut. Hati kita merasa tidak tenang. Maka hidup kita pun tidak damai. Seorang anak kecil yang memecahkan pot bunga mamanya itu,
diam-diam dia tidak beritahukan pada mamanya, maka hati anak itu tidak damai. Setiap hari dia tidak bisa tidur. Ketemu mamanya penuh dengan ketakutan. Kalau mata mamanya melotot ke tempat pot bunga, dia sudah gemetar. Setiap hari dia demikian. Pagi, siang, malam dia mengalami ketakutan yang demikian. Bahkan abangnya menakut-nakuti dia. Awas, saya beritahukan mama kalau engkau tidak memberikan uang celenganmu kepadaku. Nah saudara, bagaimana dia dapat damai? Ketika si anak ini, dia datang kepada mamanya. Dia bilang, "Mama, ampuni saya. Mama, jangan pukul saya. Ampuni saya sudah bersalah. Saya sudah pecahkan pot bunga." Mamanya katakan, "Aku mengampuni. Lain kali jangan berbuat lagi." Ketika dia sudah mendapat pengampunan, hidupnya sudah tenang. Dia merasa tidak takut. Demikian juga kita, saudara. Mengapa kita tidak merasa damai? Kemungkinan besar ada kesalahan yang kita perbuat, yang kita belum damai dengan Tuhan. Kita selalu mempersalahkan hidup kita. Kita selalu merendahkan diri kita sendiri. Kita selalu mempersalahkan seluruh keadaan kita. Sehingga kita tidak berani tampil sebagai kita. Kita takut. Kita merasa rendah diri. Kita merasa tidak berguna. Bahkan kita merasa Tuhan pun tidak mau pakai kita. Karena kita belum berdamai dengan Tuhan. Belum berdamai dengan masalah kita. Belum berdamai dengan diri kita sendiri. Namun saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun pada Dia, maka kedamaian itu akan kita miliki, bukan? Inilah kedamaian yang sejati. Kedamaian yang dari Tuhan. Ketika anak yang bungsu, dia sudah kelaparan. Sekarang dia mau pulang ke rumah bapaknya. Dia takut. Kenapa? Karena dia sudah menyakiti hati bapaknya. Dia sudah mengambil warisan sebelum bapaknya meninggal. Tetapi dia nekat. Dia datang kepada bapaknya. Ternyata bapaknya membuka tangan lebar-lebar. Bapaknya menerima dia. Bahkan dia katakan, "Jangan jadikan aku anakmu barangkali. Sebagai pegawai saja pun sudah cukup barangkali." Saudara yang saya kasih Tuhan, inilah yang dihadapi oleh setiap kita. Sebelum kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, maka ancaman, gangguan itu selalu ada. Mengapa kita tidak damai sejahtera, saudara, hidup kita? Karena rohani kita tidak sehat. Kan pagi-pagi kita katakan selamat pagi, itu artinya selamat sehat. Kalau rohani kita tidak sehat, ada sakitnya, maka kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Komunikasi dengan Tuhan tidak lancar. Kita tidak mendengar dengaran perkataan Tuhan. Soalnya ada banyak anak Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu disampaikan oleh hamba Tuhan, kena dalam hidupnya. Apa yang dia katakan? Dia katakan, pendeta itu sedang omongi aku. Pendeta itu sedang menyindir aku. Pendeta itu sedang mengata-ngatai aku. Tapi orang yang rohani dia akan berpikir lain lagi. Ketika firman Tuhan disampaikan, kemudian boleh masuk dalam hidupnya, maka orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan katakan, Tuhan luar biasa. Firman Tuhan itu menegur aku. Tuhan menegur aku. Aku cepat-cepat mau berubah. Jadi firman Tuhan disampaikan untuk supaya kita berubah dan berbuah. Bukan menjadi marah.
Itu firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya itu sampai bisa jengkel dengan firman Tuhan yang kita dengar, itu berarti rohani kita itu ada masalah. Kesehatan kita itu bermasalah. Perlu disuntik. Perlu divaksin, saudara. Perlu diimunisasi. Perlu dikasih obat, vitamin dan sebagainya. Supaya dia akan tumbuh sehat. Supaya buah dalam kehidupan kita itu bertumbuh dan sehat. Sekali lagi saudara, dalam perjanjian lama, shalom, damai sejahtera itu artinya selamat. Dengan kata lain saudara, ketika kita berani mengucapkan shalom, itu berarti kita mengasihi orang itu. Jangan kita salaman sama orang lain, tapi kita masih musuh, masih jengkel, masih bermusuhan dengan orang tersebut. Shalom itu berarti selamat, damai sejahtera menyertai engkau. Jangan mulut saja berkata demikian, tapi hati tidak. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika hidup kita itu berbuah, maka buahnya itu mulai dalam hati kita. Waktu kita katakan shalom, selamat, damai sejahtera, pergilah dengan damai sejahtera. Hari ini, shalom, selamat pagi, nikmatilah damai sejahtera pagi ini dengan sehat, dengan kedamaian. Itu berarti apa saudara? Itu berarti kita sedang mendoakan orang itu. Bukan main-main saudara. Hati kita sedang mendoakan orang itu. Tapi kalau hati kita itu dengan jengkel masih kepada orang itu, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau saudara dan saya tidak mendapatkan damai sejahtera. Kita hanya bisa katakan shalom kepada orang lain, tapi kita tidak mendapatkan shalom itu. Karena kita sampaikan dengan apa? Dengan penuh kebencian saudara. Dengan penuh kejengkelan. Kita sampaikan. Saudara, Allah sebagai sumber damai sejahtera. Dia tidak seperti manusia yang memerlukan damai. Tapi dia yang memberikan damai. Damai mau cari di mana saudara? Ada lagu, ke gunung-gunung ku cari-cari damai. Kemana lagi? Ke hutan-hutan barangkali. Semua tidak ada damai. Tapi damai itu hanya ada pada siapa? Hanya ada pada Tuhan. Hanya ada pada Yesus, saudara. Yesus itu pangeran perdamaian. Coba kita lihat Yesaya 9 ayat 5, saudara ya. Yesaya 9 ayat 5 ini, ayat ini selalu muncul waktu perayaan Natal. Saya bacakan buat kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dialah Raja damai, Pangeran perdamaian itu, Raja pemberi damai. Dia berkuasa memberikan kedamaian kepada kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah buah roh yang kita rindukan. Apa artinya uang yang banyak, saudara? Apa artinya kita jadi orang yang terkenal? Apa artinya menjadi populer? Tapi hidup kita tidak ada kedamaian. Kedamaian itu begitu dipentingkan dalam hidup kita. Saudara, kadangkala harta kekayaan yang banyak malah takut kita ya. Mau simpan di bawah bantal, takut juga. Nanti bukan uangnya hilang, kepala kita juga bisa ikut
hilang, saudara. Jadi mau simpan di mana, saudara? Semua penuh ketakutan. Itu kalau hartanya banyak ya, kemana-mana juga takut. Takut kalau orang membunuh kita, kalau harta kekayaan sudah banyak. Berarti harta tidak bisa menjadikan kita damai. Kadang kita pikir makan enak, pesta-pesta di restoran, pergi beli makanan yang paling mahal, tapi juga tidak ada kedamaian. Makan kenyang, kalau kepedesan sakit perut lagi saudara, gak ada damainya. Kita pikir kita pergi jalan-jalan, kita nikmati ke Hawaii, kemana lagi? Ke Indonesia, ke luar negeri, jalan-jalan. Kita pikir kita bisa nikmati kedamaian itu. Oke, kita mungkin senang, sukacita, senang gembira. Tapi pulang-pulang kita tidak merasa kedamaian tersebut. Minggu lalu saya kutip ada seorang mengatakan, waktu kita bekerja mati-matian, cari uang mati-matian, kita sudah kerja pagi, siang, sore, Senin sampai Jumat, Sabtu, bahkan Minggu ada yang kerja. Kita stres. Kita perlu hilangkan stres, kumpul uang tersebut. Pergi jalan-jalan, nikmati liburan 2-3 minggu, hilangkan stres. Pulang dari liburan, stres lagi karena apa? Karena kredit cardnya mulai muncul, bilnya mulai tagihan banyak. Stres muncul lagi. Cari uang lagi supaya buang stresnya, kumpul sebanyak-banyaknya. Berangkat lagi jalan-jalan, buang stresnya. Itu siklusnya demikian, saudara. Tidak ada damai yang di dunia ini. Karena damai yang ada di dunia sifatnya sementara. Kita butuh damai yang kekal. Dulu saya punya kenalan, dia cari uang pagi, siang, sore, malam. Senin sampai Minggu kerja semua, terus kerja. Dia katakan dia mau kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah banyak uang, dia akan nikmati pergi jalan-jalan. Saudara, ternyata dia tidak sempat jalan-jalan, saudara, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Sampai uangnya sudah dia dapat semuanya, dia sudah mulai jatuh sakit, saudara. Uangnya dipakai untuk berobat. Sedikit dipakai untuk berobat. Sampai dia akhirnya dipanggil kembali ke rumah Bapa yang di surga. Itu jalan-jalannya ke sana, saudara. Tentu saya dan saudara tidak mau demikian. Tuhan beri kesempatan pada kita bekerja penuh dengan tanggung jawab. Kita nikmati, bersyukur kepada Tuhan. Bila perlu kita merasa sukacita, berkat Tuhan juga bisa kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa karena kita bukan hanya tanam modal yang sementara, kita menanam modal yang kekal. Selama-lamanya. Disitulah kita akan mendapatkan kedamaian. Karena kita sedang mengerjakan hal-hal yang bersifat kekal, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera. Damai sejahtera itu perlu adanya ketenangan yang di dalamnya itu perlu adanya pengampunan. Sebelum kita mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, maka damai sejahtera itu belum kita dapatkan. Jadi kuncinya bukan karena kita tidak layak lagi, tidak bisa dipakai lagi oleh Tuhan. Kita gak ada apa-apa di hadapan Tuhan, kita debu. Benar, kita itu tidak layak, kita debu dan sebagainya. Tapi kuncinya adalah kita mau datang tidak kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Dia. Saudara, ketika kita boleh mendapatkan pengampunan seperti anak yang memanjakan pot bunga mamanya itu, maka pengampunan itu akan membawakan kita kepada kedamaian. Saya tidak membahas yang panjang lebar. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan buah karakter yang lain. Tapi hari ini saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah saudara datang
duduk dalam ruangan ini, hati saudara penuh dengan kedamaian? Kedamaian bukan berarti kantong tebal. Kedamaian bukan berarti kita sehat walafiat, bukan. Kedamaian bukan berarti kita mengalami semua yang senang-senang, bukan. Mungkin di dalam kesakitan, dalam kedukaan, dalam segala persoalan yang terjadi, kita bisa menikmati kedamaian kalau hidup kita sudah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya akan tutup dalam sebuah upacara penutupan peti. Seorang ibu yang kehilangan putri tercintanya, bahkan beberapa bulan lagi akan menikah karena terjadi kecelakaan, anaknya itu ditabrak dan meninggal. Dia nangis sampai pingsan, saudara. Dia nangis sedih sekali. Anak kesayangan dipanggil Tuhan, dia sedih. Belum saatnya, dia katakan. Dia belum menikah juga. Dia menangis. Hari kedua dia juga menangis. Karena di Indonesia kan upacara bisa berhari-hari. Hari ketiga kita ketemu dia. Dia tidak menangis lagi. Kami tanya pada dia, kenapa engkau tidak menangis lagi? Dia katakan, ketika aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, keadaan tidak berubah. Anaknya bukan bangkit tiba-tiba, enggak berubah apa-apa. Tetap anaknya mati. Tetapi hatinya sudah berubah. Dia ada kedamaian. Kedamaian dalam hidupnya. Saudara, kita juga demikian. Segala persoalan bisa terjadi dalam hidup kita. Kalian yang berbisnis, yang bekerja, banyak usaha kita, mungkin setiap hari kita menghadapi masalah-masalah yang berbeda-beda. Membuat kita yang mestinya tersenyum tapi menjadi tidak tersenyum. Jangan sampai demikian. Kalau kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, masalah tetap ada, tapi kita mendapatkan kedamaian tersebut. Mari kita ramai-ramai serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami tahu selama kami masih hidup di dunia ini, itu berarti masalah tidak pernah berhenti. Itu juga menunjukkan bahwa kami masih hidup. Ketika masalah itu datang bertubi-tubi dan tiada henti, seringkali Tuhan kami terpengaruh oleh keadaan ini. Membuat kami murung, membuat kami tidak damai, membuat kami tidak bersuka cita, membuat semangat hidup kami berkurang. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Karena kami lupa meminta pengampunan daripadamu. Karena kami lupa berdamai dengan Engkau Tuhan. Karena kami lupa bahwa sumber damainya adalah Engkau Tuhan. Oh Tuhan, ketika kami ingat semuanya ini, biarlah Tuhan kami boleh dapatkan kedamaian tersebut. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biar Tuhan memberikan kedamaian kepada mereka semuanya. Demikian juga kepada teman-teman yang sedang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan juga senantiasa memberikan kedamaian pada mereka. Kalau mereka merasa kesendirian, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak berguna, hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin katakan kepada Anda, baik di sini maupun di rumah, bahwa Tuhan itu senantiasa beserta dengan engkau. Dan engkau akan mendapatkan kedamaian tersebut. Tuhan, untuk kebaktian selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus.
Saya mau mengajak kita melihat buku nyanyian 398. 398. Tuhan pecahkan roti hidup. Tuhan memecahkan roti hidup, seperti kau pecahkan di Galilea. Di dalam firman-Mu ku carimu, ku rindu padamu kalam hidup. Baik, keempat, berikan ku Roh Kudus di hatiku, bukakan mataku agar melihat, nyatakan firman-Mu agar ku tahu, ku cinta pada. Saudara dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan yang merupakan pesan dari Tuhan kepada setiap kita, bahwa di sini ada anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Demikian juga ada roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diberikan kepada kita. Kita akan mohon Tuhan menyucikan dosa-dosa kita, melayakkan kita menerima perjamuan ini. Minta Ibu Susan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami boleh menerima perjamuan kudus hari ini untuk mengingat Engkau Tuhan yang pernah mati di kayu salib bagi kami, dan tubuh yang dipecah-pecahkan untuk kami semua, untuk ditebus menebus dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, yang kami perbuat baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Biarlah Tuhan sucikan kami semuanya, sehingga kami kudus semuanya, dan Tuhan tolong agar semuanya menjadi kekuatan bagi tubuh kami, untuk juga kami boleh selalu memberitakan akan Engkau Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, roti dan anggur ini akan dibagikan sekaligus. Ibu Susan minta tolong dioper-operkan aja. Jadi saudara tinggal mengambil, nanti yang terakhir tolong diantar ke depan sampai semuanya mendapatkan, baru kita makan bersama. Dijalankan saja, dioperkan saja.
Saudara, apakah kita semua sudah mendapatkannya? Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita ambil roti sebagai lambang dari tubuh Kristus. Mari kita makan bersama roti tersebut. Demikian juga anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk membebaskan kita dan mengampuni dosa kita. Mari kita minum bersama. Mari kita masuk dalam doa, minta Cikian tutup kita dalam doa sebagai ucapan syukur. Ya, terima kasih. Kita akan lanjutkan kebaktian kita. Saya serahkan kepada Ibu Susan. Kita akan saat ini memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu 309. Oh Bapakku, ku berterima kasih. 309. Heavenly Father, I appreciate you. 309. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkanmu. Kian, kasihin persembahan. Tuhan Yesus, ku mau agungkanmu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau doa persembahan. Doa persembahan, saya persilakan Pak Tadi untuk doa persembahan. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Pada saat ini ada warta gereja. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di Gereja Cornerstone pada hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan memimpin kita. Hari ini kita boleh bersama-sama telah menyelesaikan kebaktian. Kita memiliki acara Bible Study setiap Selasa melalui Zoom. Saudara bisa ikuti jam 7.30 sampai jam 8.30 setiap hari Selasa. Demikian juga untuk ibadah live streaming
setiap hari Minggu jam 11 siang melalui YouTube channel Cornerstone Impact ya. Jadi saudara bisa ikuti melalui ibadah itu merupakan kebaktian yang kita selenggarakan di gereja ini juga. Sebentar kita selesai kebaktian, kita akan turun sama-sama ke hall untuk kita ada acara selanjutnya. Mohon supaya barang-barang dari saudara tidak ada yang ketinggalan di sini karena habis itu kita akan tutup gereja ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi dan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, baik di dalam ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali, kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.